Shalom, selamat pagi, Amang-inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat-Mu yang menyertai kami, sehingga kami pada saat ini masih beroleh sukacita, kesehatan, dan juga napas kehidupan, terutama satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Bapak, kami sungguh berbahagia, dan sebelum kami beraktivitas, kami ingin menyerahkan hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapak, ajarlah kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11. Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, biasanya orang yang merasa ditinggalkan itu ketika dia menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam pergumulan hidup, atau berbagai macam ancaman yang mengancam hidupnya. Biasanya orang yang merasa ditinggalkan yaitu ketika dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan. Ketika orang yang dia harapkan dia bisa membantu, ketika orang yang diharapkan bisa mengeluarkan, membebaskan dia dari segala perkaranya, kesulitannya, tidak menghiraukannya, atau tidak peduli dengan keadaannya, maka disitulah timbul kata-kata bahwa saya atau kita telah ditinggalkan. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, tetapi keluarga, orang tua atau sanak saudara kita, orang terdekat kita tidak peduli dengan kita, maka itu benar-benar rasa yang ditinggalkan. Ketika kita tidak berdaya, tiada satupun teman, sahabat yang peduli, maka kita bisa mengatakan bahwa kita telah ditinggalkan. Namun berbeda apa yang dialami oleh pemazmur di dalam nats ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika pemazmur mengatakan, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, artinya yang dirasakan oleh pemazmur berbalik dengan apa yang sudah kita dengarkan tadi. Pemazmur walau dia di dalam pergumulan yang hebat, walau dia di dalam tekanan yang kuat, walau dia di dalam ancaman-ancaman dari musuh yang berat, tetapi sungguh dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Allah tidak pernah meninggalkannya. Maka dengan pengalaman itu, setiap pergumulan yang dia jalani, yang dia alami, Tuhan selalu ikut campur tangan membantu dia, mengangkat dia. Maka dengan itu timbullah sebuah pengakuan dari pemazmur yang mengatakan bahwa orang yang mengenal nama-Mu percaya Engkau. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Pengakuan itu, kesaksian itu timbul dari apa yang sudah dia alami di dalam hidupnya. Ini adalah merupakan sebuah kesaksian. Maka dengan kesaksian itu, dengan pengalaman yang dia rasakan itu, dia mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan ini adalah dua pujian angkatan yang diangkat oleh pemazmur kepada Tuhan Allah. Nah, melalui nats ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dihimbau juga untuk ikut bersaksi bahwa memang ketika kita mengenal Tuhan, tentu kita akan percaya kepadanya. Tentu segala pencapaian kita atau segala apa yang kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita, tentu suka dan derita itu
baik dan sulit dan mudah itu selalu bergantian. Tetapi melalui pengalaman pemazmur ini kita diingatkan bagaimana kita membuat suatu kepastian atau suatu pengakuan bahwa memang pernahkah Tuhan Yesus meninggalkan kita di dalam hidup kita? Pernahkah Yesus mengecewakan kita akan doa-doa kita dan permohonan kita? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini harus mengundang kesadaran atau bahkan kejujuran daripada kita untuk mengakui bahwa memang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan bagaimana kita percaya kepadanya, bagaimana pengenalan kita kepadanya, itulah kepercayaan kita. Tentu kalau kita mengatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, tentu karena kita sudah tahu bahwa Tuhan kita itu Maha Pencipta, Tuhan kita itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Segalanya. Tentu melalui ungkapan itu, melalui pengenalan kita itu akan mendorong rasa kita untuk tetap percaya kepadanya. Sehingga kita mampu mengatakan bahwa tiada yang mustahil atau tiada beban yang terlalu berat, tiada masalah yang terlalu berat untuk Tuhan angkat dari kita masing-masing. Melalui pengakuan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tentu mempertunjukkan kepada orang lain bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa, yang peduli dengan kehidupan kita hamba-hambanya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia yang memilih kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang membebaskan kita, Dia yang memenangkan kita. Tentu di saat berduka, di saat kehilangan arah, atau di saat kita di dalam pergumulan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu akan membuat suatu keputusan, kesimpulan di dalam hidup kita menjadi sebuah kesaksian mengatakan bahwa memang benar Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari percaya kepada Tuhan, pengenalan kita kepadanya tidak akan sia-sia, bahwa Dialah Tuhan betul-betul yang selalu hadir buat kita, bahkan di saat kita berada di dalam posisi terendah atau level terendah, atau bahkan di dalam penderitaan yang sangat dalam pun, Tuhan tiada yang mustahil bagi Dia dan tiada yang terlalu berat untuk Dia angkat. Maka percayalah kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudari, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia akan memelihara kita masing-masing. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Seperti hamba-Mu pemazmur, kami juga mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam permasalahan atau di dalam rintangan hidup kami masing-masing. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik, yang peduli kepada kami. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami Tuhan, jaga kami Tuhan, ajar kami supaya kami tetap berjalan di jalan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.